Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube saya, P. Margareta Helen dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas B10 semester 2. Nah, di video ketiga, kita telah belajar mengenai tangga nada. Kali ini di video keempat, kita akan membahas mengenai cara membaca not. Selamat menyaksikan. Kita masuk ke yang pertama, membaca deretan nada satu oktav secara berurutan. Dalam notasi angka, dibedakan dengan pemberian titik pada setiap angkanya. Semakin tinggi nada, maka akan semakin banyak titik yang digunakan di atas notasi angka. Sementara, untuk nada-nada yang lebih rendah diberikan tambahan titik di bawah notasi angka. Semakin rendah nada, maka semakin banyak titik yang digunakan di bawah notasi angka. Berikut merupakan gambaran wilayah untuk nada-nada yang lebih rendah dan nada-nada yang lebih tinggi. Selanjutnya yang kedua, membaca not berdasarkan interval. Membaca not dengan lompatan 2 nada dan seterusnya membutuhkan kemampuan pendengaran yang cukup tajam terhadap musik. Untuk yang lebih sederhana, kita bisa mulai dengan 2 nada saja, sebagai nada pangkal dan nada selang. Kita memiliki nada do sebagai nada pangkal. Selanjutnya, nada selang akan diganti secara berurutan dan semakin menjauh dari nada pangkal. Perhatikan notasi berikut ini. Kita coba membacanya. Do, re, do, mi, do, fa, do, sol, do, la, do, si, do, do. Oke, selanjutnya perhatikan not angka pada gambar ini yang berwarna merah. Yang pertama, ada nada do sebagai nada pangkal dan nada mi sebagai nada selang, dinamakan tres atau besar. Yang kedua, ada nada do sebagai nada pangkal dan nada fa sebagai nada selang, dinamakan quart atau murni. Yang ketiga, ada nada do sebagai nada pangkal dan nada sol sebagai nada selang, dinamakan quint atau murni. Yang keempat, ada nada do sebagai nada pangkal dan nada la sebagai nada selang, dinamakan sexte atau besar. Yang kelima, ada nada do sebagai nada pangkal dan nada si sebagai nada selang, dinamakan septim atau besar. Yang terakhir, ada nada do sebagai nada pangkal dan nada do tinggi sebagai nada selang, dinamakan oktav atau murni. Oke, selanjutnya yang ketiga, yaitu membaca not dengan jarak setengah laras. Membaca not yang disertai garis atau naik dan turun, atau yang disebut dengan nada kromatik. Kali ini kita akan belajar membaca nada kromatik dalam notasi angka. Pada notasi angka, nada yang dinaikkan setengah diberi tanda garis miring, dan nada yang diturunkan setengah diberi garis miring terbalik. Berikut contoh penerapan nada kromatik dalam notasi angka. Untuk nada-nada yang dinaikkan setengah, penamaan nadanya diganti menjadi akhiran i, yaitu di adalah do yang dinaikkan setengah. Ri adalah re yang dinaikkan setengah. Fi adalah fa yang dinaikkan setengah. Sil atau lebih populer disebut dengan sel adalah sol yang dinaikkan setengah. Dan li adalah la yang dinaikkan setengah. Sementara untuk nada-nada yang diturunkan setengah, penamaan nada-nada diganti menjadi berakhiran e, kecuali nada re, yaitu nada ra adalah nada re yang diturunkan setengah. Me adalah nada mi yang diturunkan setengah. Sel adalah nada sol yang diturunkan setengah. Le adalah nada la yang diturunkan setengah. T atau lebih populer disebut dengan sa adalah nada si yang diturunkan setengah.
Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel di samping ini. Perhatikan notasi berikut. Cara membacanya adalah do, di, re, ri, mi, fa, sol, sel, la, sa, dan do. Terima kasih telah menonton video keempat saya. Nah, pada video kelima nanti, kita akan masuk ke dalam bab 2 dan membahas mengenai birama. Untuk itu, tunggu video selanjutnya. Terima kasih.